Baik, selanjutnya dari pertanyaan Instagram ini, Sasti. Nah ini kalau tadi kita berdiskusi dari sudut pandang orang tua ini Ustazah. Sekarang sudut pandang seorang anak yang lagi curhat kepada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimanakah cara menyikapi sikap orang tua yang masih belum bisa menerima pergaulan remaja di zaman sekarang? Bagaimana saya bersikap sebagai anak sementara orang tua sangat ketat sekali, ketakutan sekali kepada saya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah mungkin overprotective atau seperti apa. Ini kan sudut pandang anak seperti ini. Lantas bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dua perbedaan ini Ustazah? Baik, terima kasih Mas Agung. Masya Allah ya, itu curhatan dari seorang anak. Nah, yang harus dilandasi satu hal bahwasannya harus adanya rasa husnuzon satu dengan yang lain. Anak husnuzon berprasangka baik kepada orang tua dan orang tua pun juga harus berprasangka baik kepada anak. Kita sebagai orang tua juga jangan mendoktrin atau menyampaikan hal-hal yang ingin selalu diikuti, ingin selalu didengar. Tapi kita juga sesekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Ya, jadi memang kalau zaman dulu lagi-lagi kalau zaman dulu nggak ada jeda atau nggak ada space untuk kita memberikan pertanyaan kepada orang tua. Karena memang zaman seperti itu tidak terlalu banyak fitnah di akhir zaman. Tapi saat ini luar biasa, anak kita nih gadget udah di tangan. Pergaulan sudah sangat mudah sehingga mereka bisa membandingkan bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya dan juga bagaimana orang tua temannya memperlakukan temannya. Jadi itu yang harus difahami bahwasannya ketika zaman dulu kita tidak ada perbandingan. Tapi kalau anak sekarang ini mereka banyak punya perbandingan ya, dari handphone, dari pergaulan dan sebagainya. Nah jadi harus ada rasa empati, harus ada toleransi, tapi toleransi yang tidak kebablasan. Rasa husnuzon, baik sangka anak kepada orang tua bahwasannya ini anak harus berprasangka baik kepada orang tua. Tentu nggak ada kok orang tua yang ingin menjerumuskan anak. Dengan pengaturan yang sebaik-baiknya, ayo kalau bisa jam 5 sudah di rumah, itu berarti rasa positive thinking seorang anak kepada ibu bahwasannya tidak ingin anaknya ini celaka misalnya. Tentu juga ada rasa husnuzon, baik sangka dari orang tua kepada anak, jangan melulu lagi-lagi tadi apa yang disampaikan oleh anak, apa yang disampaikan oleh seorang ibu harus didengar. Tapi satu masa coba aja komunikasi. Ada baiknya kok mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Insya Allah komunikasi yang terjalin baik ini menjadi modal dasar utama orang tua dengan anak akan menjalani meniti kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Nah seringkali orang tua mungkin cara menunjukkan kasih sayang yang amat sangat kepada anak adalah overprotective. Nah ini kadang-kadang sering disalahartikan oleh anak ini, iya, Bunda. Iya betul, overprotective tadi adalah sifat yang wajar tentunya ya. Kita sebagai orang tua, kenapa overprotective? Mungkin anak-anak yang di luar sana menyaksikan, karena memang sekarang fitnahnya sudah amat sangat merajalela. Oh luar biasa, overprotective ini memang kadang-kadang diperlukan juga bagi orang tua, karena sangat dahsyat fitnah yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin kalau kita melihat berita, kita melihat media atau kita melihat informasi-informasi dari gadget misalnya, sudah banyak sekali hal-hal yang tidak diharapkan yang terjadi, bahkan terjadi pada anak yang di bawah umur. Tentunya dasar itulah sehingga kita overprotective, sangat wajar. Nah tinggal lagi-lagi Ustadz Agung, komunikasi. Sesungguhnya orang tua dengan anak jangan anti dengan komunikasi. Jangan anti dengan, karena kenapa? Kadang-kadang kalau lagi makan, ibunya main handphone, ayahnya main handphone, anaknya main handphone. Nah itu coba bisa dihindari. Cari satu hari, betul itu realita. Nah coba dicari dalam satu hari berapa menit, berapa waktu, kalaupun di rumah tidak, ajak pergi meskipun cuma deket deh. Tapi di mobil nggak ada handphone ya, kita ngobrol, kita komunikasi, kita sharing. Insya Allah anak mendengarkan apa yang orang tua inginkan dengan positive thinking. Betul. Positive thinking, orang tua juga mendengarkan apa yang anak inginkan, positive thinking. Insya Allah overprotective yang dibentuk oleh anak, mohon maaf, overprotective yang dibentuk oleh orang tua akan dipahami oleh anak. Tuh lihat, sekarang ibu kenapa nih pengen sangat menjaga kamu maghrib jangan di luar, karena terjadi ada yang semacam ini. Kasih sayang seorang ibu tidak berlebihan karena kondisi saat ini sudah amat sangat mengkhawatirkan. Jadi dengan komunikasi, positive thinking satu dengan yang lain, rasa berpikiran yang sangat baik satu dengan yang lain, insya Allah akan meluruskan semuanya. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.